Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Ajhar dengan NPM 1007012121048. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis isotop dan standarisasi pengukurannya. Nah, untuk yang pertama itu ada isotop. Isotop adalah atom-atom dari suatu unsur kimia yang memiliki jumlah proton yang sama di intinya atau yang menentukan identitas kimia unsur tersebut, tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda sehingga memiliki massa atom yang sedikit berbeda. Dengan kata lain, isotop dari suatu unsur memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada isotop hidrogen yang terdiri dari, kalau yang pertama itu ada protium, satu proton, kalau kedua ada deuterium, satu proton plus satu neutron. Yang ketiga ada tritium, satu proton plus dua neutron. Nah, isotop-isotop tersebut memiliki sifat kimia yang sama karena jumlah protonnya sama, sehingga menghasilkan reaktivitas kimia yang serupa, tetapi memiliki massa atom yang berbeda. Isotop seringkali dinyatakan dalam notasi standar, di mana simbol kimia unsur diikuti oleh massa atom isotop tersebut. Nah, misalnya isotop hidrogen yang tadi, nah, untuk protium ditulisnya itu sebagai satu hidrogen, kalau deuterium ditulisnya 2H, kalau tritium ditulisnya 3H. Nah, untuk protonnya itu tetap satu juga, jadi berbedanya itu hanya di neutron. Nah, kemudian ada jenis-jenis isotop. Nah, untuk jenis isotop itu ada dua isotop stabil dan isotop radioaktif. Nah, untuk isotop stabil adalah atom-atom dari suatu unsur kimia yang memiliki jumlah proton yang sama di intinya atau yang menentukan identitas kimia unsur tersebut, tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda sehingga memiliki massa atom yang sedikit berbeda. Atom-atom ini tidak mengalami peluruhan radioaktif atau perubahan spontan dalam struktur inti atomnya. Nah, contoh isotop stabil yang umum termasuk isotop hidrogen seperti protium, deuterium, terus ada isotop karbon seperti karbon dan karbon 13, serta isotop oksigen seperti oksigen 16 dan oksigen 18. Nah, isotop stabil ini memiliki peran penting dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi, termasuk dalam kimia, biologi, geologi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada isotop radioaktif. Isotop radioaktif adalah atom-atom dari suatu unsur kimia yang mengalami peluruhan radioaktif yang menghasilkan perubahan spontan dalam struktur inti atomnya dengan memancarkan partikel-partikel radioaktif seperti partikel alfa, beta, atau radiasi gamma. Isotop radioaktif memiliki waktu paruh, yaitu waktu yang diperlukan bagi separuh dari jumlah isotop awal untuk mengalami peluruhan menjadi isotop lain atau menjadi stabil. Contoh isotop radioaktif yang umum termasuk uranium 235, uranium 238, kalium 40, dan radium 226. Nah, untuk isotop radioaktif digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam riset ilmiah, dalam pengobatan seperti terapi, radiasi, dan diagnosis penyakit, serta dalam industri, seperti dalam energi nuklir dan penanggalan benda-benda kuno. Nah, untuk standarisasi pengukuran isotop sendiri, yang pertama itu ada menurut International Atomic Energy Agency atau IAEA. Nah, IAEA ini adalah lembaga internasional yang memainkan peran kunci dalam standarisasi dan pengaturan penggunaan isotop dalam berbagai bidang, termasuk hidrogeologi dan geokimia. Nah, IAEA mengembangkan pedoman dan protokol standar untuk mengukur isotop, termasuk dalam analisis air tanah. Pedoman ini membantu memastikan bahwa metode pengukuran yang digunakan di laboratorium di seluruh dunia konsisten dan dapat diandalkan. Nah, untuk yang kedua ada menurut standar reference material atau SRMS. Nah, SRMS adalah materi referensi yang telah dikarakterisasi dengan baik dan memiliki nilai isotop yang diketahui dengan baik. Mereka digunakan oleh laboratorium sebagai standar untuk memastikan keakuratan pengukuran isotop. Dengan menggunakan SRMS, laboratorium dapat memverifikasi dan membandingkan hasil pengukuran mereka untuk memastikan keakuratan dan keandalan pengukuran isotop. Kemudian ada mass spectrometry. Nah, mass spectrometry adalah teknik utama yang digunakan untuk menganalisis isotop stabil dalam air tanah dan berbagai bahan lainnya. Teknik ini mengukur rasio massa terhadap muatan atau mass to charge ratio dari ion yang dihasilkan oleh sampel. Dengan cara ini, komposisi isotop dari sampel dapat ditentukan dengan sangat presisi. Nah, yang keempat ada calibration curve atau kurva kalibrasi.
Nah, ini digunakan untuk mengkalibrasi instrumen pengukuran isotop seperti spektrometer, massa, dan memastikan bahwa hasil pengukuran sesuai dengan nilai sebenarnya dari sampel. Dengan menggunakan kurva kalibrasi, laboratorium dapat memastikan bahwa hasil pengukuran isotop stabil dalam air tanah atau sampel lainnya akurat dan dapat dipercaya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas penentuan umur air tanah dan interpretasi lingkungan isotop stabil. Nah, air tanah, apa itu air tanah? Air tanah adalah air yang berada di dalam tanah atau batuan di kerak bumi, biasanya dalam lapisan akuifer. Nah, air tanah ini sangat mempengaruhi kegiatan pertambangan, baik itu tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Nah, untuk jenis air tanah itu ada 7 yang teman-teman. Yang pertama ada meteoric water atau phadose water. Nah, meteoric water berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Air hujan yang tidak mengalir di permukaan akan meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Proses ini memungkinkan air hujan untuk menembus lapisan tanah yang tidak jenuh. Meteoric water terutama ditemukan di zona Vados, yaitu zona di atas tingkat air tanah jenuh, di mana terjadi perkolasi air. Air ini cenderung bergerak secara vertikal, menembus lapisan tanah di atas tingkat air tanah jenuh. Meteoric water dapat menyuplai air ke dalam akuifer di bawahnya melalui proses perkolasi. Hal ini memainkan peran penting dalam mengisi ulang cadangan air tanah. Kualitas dan kuantitas meteoric water dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti curah hujan, tekstur tanah, dan vegetasi. Nah, yang kedua ada phreatic water atau air freatis. Nah, air freatis ini adalah air tanah yang terdapat di lapisan kulit bumi yang berpori atau bersarang di atas lapisan kedap air atau di antara dua lapisan kedap air. Air hujan dan air permukaan yang merasap ke dalam tanah akan terus menembus lapisan tanah hingga mencapai batuan atau lapisan kedap air. Di atas lapisan kedap air terdapat zona yang terdiri dari batuan yang porositasnya tinggi, memungkinkan air untuk terakumulasi dan membentuk air freatis. Nah, air freatis ini terutama ditemukan di zona freatis, yaitu zona di mana semua pori batuan terendam air. Ini merupakan zona di bawah zona Vados. Air freatis seringkali memiliki keterhubungan langsung dengan air permukaan, seperti sungai, danau, atau waduk, karena posisinya yang dekat dengan permukaan tanah. Yang ketiga ada connect water atau air tanah tubir. Connect water yang juga dikenal sebagai air tanah tubir adalah air tanah yang terperangkap dalam pori atau celah batuan endapan sejak proses pengendapan berlangsung. Selama proses pengendapan, material sedimen, air yang terperangkap dalam pori atau celah batuan akan menjadi bagian dari formasi batuan itu sendiri. Connect water ada di dalam formasi batuan sejak masa pembentukan atau pengendapan berlangsung. Connect water terperangkap dalam pori atau celah batuan endapan seperti pasir, kerikil, atau batu lempung. Air ini memiliki umur relatif yang sama dengan formasi batuan tempat mereka terperangkap. Connect water dapat menjadi sumber air untuk akuifer yang terletak di bawahnya jika formasi batuan tersebut memiliki sifat akuifer. Kualitas dan kuantitas connect water dapat dipengaruhi oleh lingkungan di mana formasi batuan tersebut terbentuk, serta oleh perubahan lingkungan selama jutaan tahun. Kemudian ada fossil water atau air fosil. Nah, air ini dikenal sebagai air fosil. Nah, air ini adalah air yang terperangkap dalam pori antar butir batuan dan tetap berada di situ sejak terjadi proses sedimentasi atau pembentukan batuan tersebut. Fossil water terbentuk selama proses sedimentasi ketika air yang terperangkap dalam pori antar butir batuan endapan, seperti pasir atau kerikil, menjadi bagian integral dari formasi batuan. Air ini memiliki umur relatif yang sama dengan formasi batuan, tempat mereka terperangkap, dan bisa berasal dari masa-masa geologis yang sangat lama. Air ini cenderung tidak terpengaruh oleh perubahan lingkungan modern karena telah terperangkap dalam formasi batuan selama periode waktu yang sangat panjang. Karena umur relatif yang sangat tua dan ketersediaan yang terbatas, fossil water seringkali dianggap sebagai sumber air yang perlu dikonservasi dan dikelola dengan hati-hati. Kemudian ada juvenile water atau air magma. Nah, air magma adalah air yang berasal dari dalam bumi, yaitu dari magma. Juvenile water berasal dari air yang terperangkap dalam magma, yaitu massa cairan panas di bawah permukaan bumi. Air magma dapat terlepas dari magma selama proses vulkanik seperti letusan gunung berapi atau erupsi lava. Air magma memiliki suhu yang sangat tinggi karena berasal dari dalam bumi yang panas.
Air ini cenderung bergerak secara vertikal, naik ke permukaan melalui saluran vulkanik atau celah-celah dalam kerak bumi. Juvenile water dapat berperan sebagai sumber air untuk pembentukan fenomena hidrotermal seperti mata air panas dan geyser. Air mata dapat berinteraksi dengan batuan di sekitarnya, menyebabkan proses metamorfisme dan menghasilkan mineral baru. Kemudian ada air pelikular. Nah, air pelikular adalah air yang tersimpan dalam tanah karena tarikan molekul tanah. Air pelikular berasal dari kondensasi uap air di antara partikel-partikel tanah pada saat udara lembab. Air ini terbentuk karena adanya interaksi antara air atmosfer dan permukaan tanah atau partikel-partikel tanah. Pellicular water membentuk lapisan tipis air di antara partikel-partikel tanah di zona dekat permukaan tanah. Air ini terjebak di tanah karena tarikan molekul tanah seperti tarikan kapiler. Meskipun jumlahnya kecil, pellicular water dapat menjadi sumber kelembaban dan nutrisi bagi tanaman, serta mikroorganisme di zona akar. Air pellicular membantu menjaga kelembaban dan stabilitas tanah di zona dekat permukaan tanah. Kemudian ada artesian water atau air artesis. Nah, air ini adalah air yang terperangkap di antara dua lapisan batuan yang kedap air, sehingga menciptakan tekanan hidrostatik yang cukup kuat untuk membuat air dapat naik ke permukaan tanah tanpa memerlukan bantuan pompa. Air artesis cenderung memiliki aliran yang stabil dan konsisten karena tekanan hidrostatik yang terjaga. Artesian water sering digunakan sebagai sumber air untuk konsumsi manusia, pertanian, dan industri. Pemborosan atau pemindahan air artesis secara tidak tepat dapat mengakibatkan penurunan tekanan air dan penurunan kualitas air tanah di sekitarnya. Kemudian ada penentuan umur air tanah. Nah, untuk penentuan umur air tanah itu yang pertama ada pendekatan isotop. Pendekatan ini menggunakan rasio isotop dalam air tanah untuk menentukan usia air. Beberapa isotop yang sering digunakan dalam penentuan umur air tanah meliputi isotop stabil seperti isotop oksigen 18 dan deuterium, serta isotop radioaktif seperti tritium dan karbon. Dengan mengukur rasio isotop dalam sampel air tanah dan membandingkannya dengan nilai referensi atau kurva standar, umur air dapat diestimasi. Misalnya, kandungan tritium yang tinggi dalam air menunjukkan air yang lebih muda, sedangkan kandungan karbon 14 yang rendah menunjukkan air yang lebih tua. Kemudian ada dengan tracer studies. Nah, studi tracer menggunakan isotop sebagai penanda untuk melacak pergerakan air di dalam aquifer dengan memasukkan tracer isotop ke dalam sistem aquifer dan memonitor perubahan konsentrasi atau distribusi isotop tersebut dari waktu ke waktu. Kita dapat memahami pola pergerakan air dan laju aliran air di dalam aquifer. Tracer studies ini berguna untuk mengidentifikasi jalur aliran air, zona rekayasa, dan sumber air baru dalam aquifer. Kemudian ada modeling teknik atau teknik pemodelan. Nah, ini menggunakan data isotop untuk membangun model matematika yang menggambarkan pergerakan air dalam sistem aquifer dan memperkirakan umur air. Dengan memasukkan data isotop ke dalam model hidrogeologi, kita dapat mensimulasikan dan memprediksi pergerakan air dalam waktu dan ruang. Teknik ini memungkinkan untuk memahami dinamika aquifer, termasuk laju pengisian dan pembuangan air, serta estimasi umur air dalam berbagai bagian aquifer. Nah, untuk itu ada interpretasi lingkungan isotop stabil. Nah, interpretasi lingkungan isotop stabil dalam hidrogeologi melibatkan analisis rasio isotop stabil dalam sampel air tanah untuk memahami berbagai aspek lingkungan hidrogeologi seperti sumber air, pola pergerakan air, interaksi air tanah permukaan, dan dinamika aquifer. Nah, berikut adalah beberapa aspek interpretasi lingkungan isotop stabil pada hidrogeologi. Nah, yang pertama ada sumber air. Rasio isotop stabil dalam air tanah dapat memberikan petunjuk tentang sumber asal air, seperti air hujan, air permukaan, atau air bawah tanah yang berasal dari formasi geologis tertentu. Misalnya isotop oksigen 18 dan deuterium dapat digunakan untuk membedakan antara air hujan dan air bawah tanah yang telah melewati proses evaporasi. Kemudian yang kedua, ada recharge aquifer. Nah, analisis isotop stabil dapat memberikan informasi tentang proses pengisian
atau recharge aquifer. Pola distribusi isotop stabil dalam aquifer dapat mengungkapkan sumber air recharge, intensitas hujan, dan pola perkolasi air hujan ke dalam aquifer. Nah, untuk yang ketiga itu ada pergerakan air. Isotop stabil dapat digunakan sebagai tracer untuk melacak pergerakan air dalam sistem aquifer. Perubahan rasio isotop stabil dari sumber hingga titik pengambilan dapat membantu memahami pola aliran air, zona rekayasa, dan waktu transit air di dalam aquifer. Keempat, ada interaksi air tanah permukaan. Rasio isotop stabil dapat mengungkapkan interaksi antara air tanah dan air permukaan, serta seperti keberadaan aliran sungai bawah tanah atau kontribusi air tanah terhadap air permukaan. Perubahan dalam rasio isotop stabil sepanjang aliran sungai atau musim hujan dapat memberikan petunjuk tentang interaksi ini. Yang kelima ada pengaruh aktivitas manusia. Peningkatan rasio isotop stabil tertentu dalam air tanah dapat mengindikasikan adanya pencemaran oleh limbah industri atau domestik. Pengukuran isotop stabil dapat membantu mengidentifikasi sumber dan sebaran pencemaran serta memantau efektivitas upaya mitigasi. Untuk yang keenam, ada identifikasi zona recharge. Dengan menggunakan rasio isotop stabil, zona-zona di mana air recharge masuk ke dalam aquifer dapat diidentifikasi. Hal ini penting dalam pengelolaan sumber daya air untuk melindungi zona-zona recharge yang rentan terhadap pencemaran. Yang ketujuh ada pengukuran umur air. Isotop stabil dapat digunakan untuk menentukan umur air tanah dengan memperkirakan waktu yang diperlukan bagi air untuk mencapai titik pengambilan. Informasi tentang umur air tanah dapat membantu dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, serta pemahaman tentang siklus hidrogeologi aquifer. Nah, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Nah, air tidak pernah menyerah ketika dihadapi rintangan. Begitu pula kita harus terus berjuang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sekian, terima kasih.